Sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah sekadar catatan masa lalu, melainkan sebuah samudera hikmah yang tak pernah kering untuk ditimba. Di dalam kisahnya, kita tidak hanya menemukan teladan sempurna dalam satu sisi kehidupan, tetapi menyaksikan sebuah perjalanan mulia yang dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi panduan hidup manusia hingga akhir zaman. Beliau bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga seorang suami, ayah, sahabat, dan hamba Allah yang paripurna. Setiap sisi kehidupannya mengajarkan kita makna ketakwaan kepada Allah, keberanian menghadapi tantangan, dan kasih sayang kepada sesama manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Ayat ini menegaskan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik yang dianugerahkan kepada umat manusia. Dengan membaca dan memahami sejarah hidup beliau, kita dapat mempelajari bagaimana beliau menjalani hidup dengan penuh kesungguhan, kesabaran, dan pengabdian kepada Allah. Kisah beliau juga mengingatkan kita bahwa penyebaran Islam bukanlah perjalanan yang mudah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi tantangan yang berat, dari penolakan hingga ancaman jiwa. Namun dengan keimanan yang kokoh dan usaha yang tak kenal lelah, beliau berhasil mengubah wajah dunia. Karena itulah, tak heran para salafus sholi begitu tekun mengajarkan sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak mereka sejak usia dini, agar generasi penerus dapat memahami bahwa Islam yang kita nikmati hari ini ditegakkan di atas perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa. Kisah yang akan kami sampaikan ini merujuk pada salah satu karya sirah terbaik, yaitu kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum. Kitab ini telah meraih juara pertama dalam kompetisi penulisan sirah yang diselenggarakan oleh Rabithah Alam Islami karena validitas sejarahnya yang tinggi dan penyajiannya yang indah. Namun, mengingat kedalaman dan detail pembahasan dalam kitab tersebut, kami berupaya menyederhanakannya agar lebih mudah dipahami oleh semua kalangan, termasuk para pemula, dengan menyajikan poin-poin penting yang relevan. Sebelum kita memulai kisah yang penuh hikmah ini, mari bersama-sama kita lantunkan selawat kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kami mengajak Anda untuk menyaksikan video ini hingga akhir agar setiap kisah yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan tidak terjadi kesalahpahaman. Mari kita mulai kisahnya. Untuk memahami betapa besarnya cahaya yang dibawa oleh Islam, kita harus terlebih dahulu menyelami kegelapan yang menyelimuti Jazirah Arab sebelumnya, sebuah masa yang dikenal sebagai zaman jahiliyah, atau zaman kebodohan. Pada awalnya, mayoritas bangsa Arab adalah penganut agama Tauhid yang lurus, warisan dari nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim dan putranya, Nabi Ismail, alaihi wassalam. Mereka menyembah Allah semata, dan Ka'bah yang mulia menjadi pusat peribadatan mereka. Ajaran yang murni ini menjadi detak jantung kehidupan spiritual di Mekah dan sekitarnya. Namun, seiring berjalannya waktu, kemurnian itu mulai terkikis. Perubahan besar dimulai oleh seorang pemimpin suku Khuza'ah bernama Amr bin Luhai. Dalam perjalanannya ke negeri Syam, ia melihat penduduk di sana menyembah berhala-berhala dan menganggapnya sebagai praktik yang baik. Terpengaruh oleh apa yang dilihatnya, ia membawa pulang sebuah berhala bernama Hubal dan meletakkannya di dalam Ka'bah. Inilah awal mula petaka kesyirikan di tanah Arab. Sejak saat itu, penyembahan berhala menyebar seperti wabah. Suku-suku mulai membuat berhala mereka sendiri, dan tak lama kemudian, di sekitar Ka'bah telah berdiri ratusan berhala.
Ajaran tauhid Nabi Ibrahim pun perlahan-lahan terkubur di bawah tumpukan tradisi syirik dan khurafat. Kemerosotan akidah ini diiringi dengan kemunduran moral yang parah. Masyarakat Arab terpecah belah dalam fanatisme kesukuan yang buta. Peperangan bisa meletus hanya karena masalah sepele dan berlangsung selama puluhan tahun, menumpahkan darah dan melahirkan dendam turun-temurun. Kehidupan sosial mereka diwarnai oleh ketidakadilan yang mengerikan. Bagi sebagian masyarakat, memiliki anak perempuan adalah sebuah aib yang memalukan. Praktik keji mengubur bayi perempuan hidup-hidup menjadi hal yang biasa dilakukan untuk menghindari rasa malu. Tangisan seorang ibu tak mampu menghentikan tangan seorang ayah yang mengubur putrinya sendiri, dengan keyakinan bahwa ia telah membuang sumber aib dari keluarganya. Di sisi lain, perjudian dan minuman keras merajalela dan bahkan dianggap sebagai simbol status. Seorang laki-laki akan dipandang hebat jika ia mampu menghabiskan seluruh hartanya dalam semalam di meja judi atau dalam pesta minuman keras. Kesenjangan ekonomi juga sangat mencolok, para bangsawan hidup dalam kemewahan dari keuntungan kafilah dagang besar antara Yaman dan Syam, sementara rakyat kecil harus berjuang keras untuk bertahan hidup. Namun, di tengah pekatnya kegelapan jahiliyah, tidak semua cahaya telah padam. Bangsa Arab pada masa itu masih memegang teguh beberapa sifat mulia yang mengagumkan. Mereka dikenal sangat dermawan, seorang kepala suku akan merasa terhina jika ada tamu yang datang ke rumahnya dan tidak dijamu dengan sebaik-baiknya. Mereka adalah orang-orang yang sangat memegang janji. Bagi mereka, sebuah janji adalah utang kehormatan yang tidak boleh diingkari. Selain itu, mereka memiliki keberanian yang luar biasa dan sangat menghargai kehormatan diri. Inilah potret Jazirah Arab sebelum Fajar Islam menyingsing, sebuah negeri yang penuh dengan kontradiksi. Sebuah masyarakat yang tenggelam dalam kesyirikan dan kebobrokan moral, namun masih menyimpan percikan nilai-nilai luhur. Mereka seolah sedang menunggu kehadiran sosok agung yang akan memadamkan api kejahatan dan menyalakan kembali cahaya tauhid dan kemanusiaan. Di tengah-tengah Jazirah Arab yang diselimuti kegelapan jahiliyah, Fajar baru akan segera menyingsing. Di kota Mekah, di sebuah rumah sederhana, seorang wanita mulia bernama Aminah binti Wahab tengah menantikan kelahiran buah hatinya. Kehamilannya bukanlah kehamilan biasa, ia tidak merasakan beban yang berat, melainkan dipenuhi dengan ketenangan dan pertanda-pertanda agung. Dalam tidurnya, ia mendengar suara lembut yang memberitahukan kepadanya, engkau sedang mengandung pemimpin umat manusia. Namun, penantian yang penuh harapan itu juga diiringi oleh duka yang mendalam. Suami tercintanya, Abdullah bin Abdul Muthalib, telah wafat dalam perjalanan dagang di Madinah beberapa bulan sebelumnya. Aminah harus menghadapi momen terindah dalam hidupnya tanpa didampingi sang suami, menahan kesedihan sembari mengumpulkan kekuatan untuk menyambut sang amanah. Tepat pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal di tahun Gajah, rasa sakit pertanda kelahiran mulai menghampirinya. Dan pada saat itulah, sebuah keajaiban terjadi. Dari dalam rumah sederhana itu, lahirlah seorang bayi laki-laki yang suci. Saat ia dilahirkan, sebuah cahaya memancar dari rahim ibunya, begitu terang hingga sinarnya menerangi istana-istana di negeri Syam yang jauh di utara. Cahaya itu adalah pertanda bahwa telah lahir sosok yang kelak akan menerangi kegelapan dunia dengan petunjuk ilahi. Peristiwa kelahirannya tidak hanya ditandai oleh cahaya tersebut. Pada malam yang sama, alam semesta seolah ikut merayakan kedatangan sang pemimpin akhir zaman. Balkon-balkon istana Kisra, Kaisar Persia yang perkasa, bergetar hebat hingga runtuh. Api abadi kaum Majusi di Persia yang telah menyala tanpa henti selama 1000 tahun, tiba-tiba padam. Semua itu adalah isyarat simbolis bahwa pilar-pilar kesyirikan dan kekuasaan tiran akan segera tumbang.
Kabar gembira kelahiran ini segera sampai kepada sang kakek, Abdul Muthalib. Dengan hati yang meluap-luap karena bahagia, ia segera datang untuk melihat cucunya. Ia memeluk tubuh mungil itu, menciuminya dengan penuh kasih sayang, lalu membawanya ke hadapan Ka'bah. Di tempat suci itu, di antara berhala-berhala yang kelak akan dihancurkan oleh cucunya sendiri, Abdul Muthalib mengangkat tangan dan memanjatkan syukur kepada Allah. Ketika orang-orang bertanya nama apa yang akan ia berikan, Abdul Muthalib menjawab dengan sebuah nama yang belum pernah terdengar sebelumnya di kalangan mereka, Muhammad. Mereka terkejut dan bertanya mengapa ia tidak menggunakan nama-nama leluhurnya. Abdul Muthalib menjawab dengan jawaban yang penuh ilham, "Aku ingin dia menjadi orang yang terpuji, Muhammad, di langit oleh para malaikat, dan terpuji di bumi oleh seluruh makhluk." Kelahiran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah fajar yang menyingsing di cakrawala sejarah. Meskipun saat itu sebagian besar penduduk Mekah belum menyadari makna besar di balik peristiwa tersebut, tanda-tanda keagungan telah terpancar. Seorang anak yatim telah lahir, namun kelahirannya membawa harapan bagi seluruh umat manusia. Sudah menjadi kebiasaan para bangsawan Quraisy di Mekah untuk mencarikan ibu susuan bagi bayi-bayi mereka di perkampungan Badui di padang pasir. Tujuannya adalah agar anak-anak mereka tumbuh di lingkungan yang lebih sehat, terhindar dari penyakit perkotaan, dan yang terpenting, agar mereka fasih berbahasa Arab yang paling murni dan indah, yang masih terjaga di kalangan suku-suku pedalaman. Pada suatu musim, serombongan wanita dari kabilah Bani Sa'ad datang ke Mekah untuk mencari bayi-bayi yang akan mereka susui. Di antara mereka adalah seorang wanita bernama Halimah As-Sa'diyah. Kondisinya saat itu sangat memprihatinkan. Ia datang menunggangi seekor keledai kurus yang berjalan terseok-seok, dan unta betina tua yang dibawanya sudah tidak lagi mengeluarkan air susu. Bayi yang dibawanya pun terus menangis karena kelaparan. Setiap wanita dari rombongan itu ditawari untuk menyusui Muhammad, namun mereka semua menolaknya begitu mengetahui bahwa ia adalah seorang anak yatim. Dalam pikiran mereka, imbalan apa yang bisa diharapkan dari seorang ibu dan kakeknya? Mereka semua lebih memilih bayi dari keluarga yang ayahnya masih hidup dan kaya raya. Hingga akhirnya, semua wanita telah mendapatkan bayi susuan, kecuali Halimah. Ia merasa enggan untuk kembali dengan tangan hampa. Ia pun berkata kepada suaminya, "Demi Allah, aku akan kembali kepada anak yatim itu dan akan mengambilnya." Suaminya setuju, "Tidak mengapa, semoga Allah memberikan kita berkah melaluinya." Saat itu juga, keajaiban mulai terjadi. Begitu Halimah meletakkan bayi Muhammad di pangkuannya, air susunya yang tadinya kering tiba-tiba mengalir deras, cukup untuk menyusui Muhammad dan putranya sendiri hingga keduanya kenyang dan tertidur pulas. Ketika suaminya memeriksa unta tua mereka, kantung susunya pun telah terisi penuh. Mereka memerahnya dan minum sepuasnya malam itu. Di perjalanan pulang, keledai kurus milik Halimah berjalan begitu cepat, mendahului semua rombongan hingga membuat wanita-wanita lain keheranan. Keberkahan itu terus menyertai keluarga Halimah selama Muhammad tinggal bersama mereka. Tanah mereka yang kering menjadi subur, dan ternak-ternak mereka gemuk serta menghasilkan susu yang melimpah, sementara ternak milik orang lain kurus dan kekurangan. Muhammad tumbuh menjadi anak yang sehat, kuat, dan cerdas, jauh melebihi anak-anak seusianya. Ketika Muhammad berusia sekitar 4 tahun, sebuah peristiwa luar biasa terjadi yang menandai kesuciannya. Saat ia sedang bermain bersama saudara-saudara susuannya di dekat rumah, tiba-tiba datang 2 orang pria berpakaian serba putih. Mereka adalah malaikat Jibril dan Mikail. Mereka menghampiri Muhammad, membaringkannya dengan lembut, lalu membelah dadanya. Dari dalam dada itu, mereka mengeluarkan hatinya,
lalu mengambil segumpal darah hitam darinya seraya berkata, "Ini adalah bagian setan darimu." Kemudian, mereka mencuci hati dan dada Muhammad dengan air zam-zam dari sebuah bejana emas, lalu mengembalikannya seperti semula tanpa meninggalkan bekas luka sedikitpun. Anak-anak yang melihat kejadian itu berlari ketakutan sambil berteriak, "Muhammad telah dibunuh." Halimah dan suaminya panik dan segera berlari ke tempat kejadian. Mereka menemukan Muhammad sedang berdiri sendirian dengan wajah yang sedikit pucat, namun ia baik-baik saja. Peristiwa agung ini membuat Halimah dan suaminya diliputi rasa takjub sekaligus takut. Mereka sadar bahwa anak yang mereka asuh bukanlah anak biasa dan khawatir tidak mampu memikul tanggung jawab yang begitu besar. Dengan berat hati, mereka memutuskan bahwa inilah saatnya untuk mengembalikan Muhammad ke pangkuan ibunya di Mekah. Maka, berakhirlah masa tinggal Muhammad di perkampungan Bani Sa'ad yang damai. Ia kembali ke Mekah sebagai seorang anak yang telah ditempa oleh alam padang pasir yang keras dan telah disucikan hatinya oleh campur tangan langit, siap untuk menjalani takdir agungnya. Setelah kembali dari perkampungan Bani Sa'ad, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya merasakan kehangatan penuh dari dekapan ibundanya, Aminah. Momen-momen indah itu terukir dalam ingatannya. Ketika ia menginjak usia 6 tahun, sang ibu memutuskan untuk membawanya dalam sebuah perjalanan jauh ke Yasrib, sekarang Madinah. Perjalanan itu memiliki dua tujuan mulia, untuk menziarahi makam suaminya, Abdullah, dan untuk memperkenalkan Muhammad kepada keluarga dari pihak ibunya di sana. Bersama pembantu setia mereka, Ummu Aiman, mereka menempuh perjalanan ratusan kilometer melintasi padang pasir. Selama di Yasrib, Aminah membawa putranya ke pusara sang ayah. Di sanalah, di hadapan makam yang tak pernah dilihatnya, Muhammad kecil berdiri, sementara ibunya menumpahkan air mata kerinduan. Aminah berbisik, seolah berbicara kepada almarhum suaminya, "Lihatlah, Abdullah, ini putra kita. Ia tumbuh menjadi anak yang kuat." Sebulan mereka habiskan di Yasrib, menciptakan kenangan manis yang singkat. Namun, takdir berkata lain. Dalam perjalanan pulang menuju Mekah, di sebuah tempat bernama Abwa, Aminah tiba-tiba jatuh sakit. Kondisinya memburuk dengan cepat. Di tengah hamparan gurun yang sepi, di bawah tatapan cemas putranya yang masih begitu kecil, Aminah menghembuskan napas terakhirnya. Dunia Muhammad yang baru saja terasa utuh, kini kembali hancur berkeping-keping. Anak berusia 6 tahun itu menangis pilu, mengguncang tubuh ibunya, berharap ia hanya tertidur. Ummu Aiman memeluk erat anak itu, hatinya ikut hancur melihat pemandangan tersebut. Di tempat terpencil itulah, Ummu Aiman menguburkan majikannya, lalu dengan sisa kekuatannya, ia membawa pulang seorang anak yang kini telah menjadi yatim piatu sepenuhnya. Setibanya di Mekah, pemandangan itu menyayat hati sang kakek, Abdul Muthalib. Melihat cucu kesayangannya kembali tanpa ibu, hatinya diliputi kesedihan yang mendalam. Sejak saat itu, Abdul Muthalib mencurahkan seluruh kasih sayangnya kepada Muhammad, bahkan melebihi cintanya kepada anak-anaknya sendiri. Ia tidak pernah membiarkan cucunya itu sendirian. Abdul Muthalib memiliki sebuah permadani khusus yang selalu diletakkan di bawah naungan Ka'bah, tempat duduk kehormatannya yang bahkan tidak berani diduduki oleh putra-putranya. Namun, ia selalu mendudukkan Muhammad kecil di sampingnya di atas permadani itu. Ketika paman-pamannya mencoba memindahkannya, Abdul Muthalib akan berkata, "Biarkan anakku ini. Demi Allah, sesungguhnya ia akan memiliki kedudukan yang agung." 2 tahun berlalu dalam limpahan kasih sayang sang kakek. Namun, ujian bagi Muhammad belum berakhir. Ketika ia berusia 8 tahun, Abdul Muthalib jatuh sakit parah. Menjelang wafatnya,
Sang kakek memanggil semua putranya dan dengan berat hati menyerahkan amanah untuk menjaga cucu kesayangannya. Ia memilih putranya, Abu Thalib, saudara kandung dari Abdullah, ayah Muhammad, untuk menjadi wali berikutnya. Muhammad kecil berdiri di sisi ranjang kakeknya, air matanya kembali mengalir menyaksikan sosok pelindung terakhirnya akan pergi untuk selamanya. Ia berjalan mengiringi jenazah kakeknya dengan hati yang pilu. Dalam usia yang masih sangat belia, ia telah merasakan 3 kehilangan terbesar dalam hidupnya, ayah, ibu, dan kakek. Rentetan duka ini, meski sangat berat, menempa jiwanya menjadi pribadi yang tegar, sabar, dan penuh empati, sebagai persiapan dari Allah untuk tugas besar yang menantinya. Setelah wafatnya Abdul Muthalib, amanah untuk merawat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kini berada di pundak pamannya, Abu Thalib. Meskipun kehidupan Abu Thalib tidak sekaya para pemuka Quraisy lainnya, hatinya kaya dengan kasih sayang. Ia mencintai keponakannya itu dengan cinta yang tulus dan mendalam, seringkali mendahulukannya di atas anak-anaknya sendiri. Muhammad pun tumbuh dalam naungan cinta dan perlindungan yang kokoh. Menginjak usia remaja, Muhammad tidak mau hanya berpangku tangan. Ia mulai bekerja menggembalakan kambing milik penduduk Mekah, sebuah pekerjaan yang kelak akan dilakukan oleh banyak nabi. Di padang-padang penggembalaan itulah, ia belajar tentang kesabaran, tanggung jawab, dan merenungi tanda-tanda kebesaran alam. Ketika Muhammad berusia 12 tahun, Abu Thalib bersiap untuk memimpin sebuah kafilah dagang besar menuju negeri Syam. Melihat persiapan pamannya, hati Muhammad kecil dipenuhi keinginan kuat untuk ikut serta. Ia begitu terikat dengan pamannya dan tidak sanggup membayangkan perpisahan yang lama. Dengan mata yang berkaca-kaca, ia memegang tali kekang unta Abu Thalib, seolah enggan melepaskannya. Hati Abu Thalib luluh melihatnya. Demi Allah, aku akan membawanya bersamaku, dan kami tidak akan pernah berpisah, putusnya. Maka, berangkatlah Muhammad dalam perjalanan jauh pertamanya. Setelah menempuh gurun yang luas, kafilah mereka tiba di sebuah daerah bernama Busra di perbatasan Syam. Mereka mendirikan tenda di dekat sebuah biara tua tempat tinggal seorang pendeta Nasrani yang alim bernama Buhaira. Buhaira adalah seorang ahli kitab yang mewarisi pengetahuan dari generasi sebelumnya tentang akan datangnya seorang nabi terakhir yang ditunggu-tunggu. Selama bertahun-tahun, Buhaira telah melihat banyak kafilah dari Arab berlalu lalang, namun ia tidak pernah memedulikan mereka. Akan tetapi, kali ini ada yang berbeda. Dari jendela biaranya, ia melihat sesuatu yang luar biasa. Sebongkah awan kecil bergerak mengikuti kafilah itu, senantiasa menaungi seorang anak di antara mereka dari terik matahari. Ketika mereka berhenti dan anak itu duduk berteduh di bawah sebatang pohon, dahan-dahan pohon itu merunduk untuk melindunginya. Melihat tanda-tanda yang jelas tertulis dalam kitab-kitabnya, Buhaira segera menyiapkan jamuan makan dan mengundang seluruh anggota kafilah. Wahai kaum Quraisy, aku telah menyiapkan makanan untuk kalian. Aku ingin kalian semua hadir, yang tua maupun yang muda, serunya. Semua anggota kafilah datang memenuhi undangan itu, kecuali Muhammad, yang karena usianya paling muda, diminta untuk menjaga barang-barang mereka. Buhaira mengamati setiap wajah yang hadir, namun ia tidak menemukan tanda-tanda yang dicarinya. Ia pun bertanya, apakah masih ada seseorang dari kalian yang tidak ikut hadir? Mereka menjawab, tidak ada, kecuali seorang anak kecil yang menjaga perbekalan kami. Buhaira bersikeras, jangan begitu, panggillah dia untuk ikut makan bersama kita. Maka dijemputlah Muhammad untuk bergabung. Begitu Buhaira melihatnya, ia tidak melepaskan pandangannya sedikit pun. Ia memperhatikan setiap gerak-gerik dan raut wajahnya, mencocokkannya dengan gambaran yang ia ketahui dari kitabnya.
Setelah selesai makan, Buhairah mendekati Muhammad dan bertanya tentang kehidupannya, mimpinya, dan berbagai hal lainnya. Semua jawaban yang diberikan Muhammad semakin menguatkan keyakinan sang pendeta. Sebagai pembuktian terakhir, Buhairah meminta izin untuk melihat punggung Muhammad. Di antara kedua bahunya, ia menemukan khatam an-nubuwah, stempel kenabian, sebuah tanda fisik yang menjadi bukti akhir kenabiannya. Dengan keyakinan penuh, Buhairah segera menemui Abu Talib. "Apa hubunganmu dengan anak ini?" tanyanya. Abu Talib menjawab, "Ia anakku." Buhairah menyanggah, "Ia bukan anakmu. Menurut kitab kami, ayah anak ini seharusnya sudah meninggal dunia." Terkejut dengan pengetahuan sang pendeta, Abu Talib pun mengaku, "Engkau benar, ia adalah putra saudaraku." Buhairah lalu memberikan sebuah peringatan yang sangat serius, "Bawalah keponakanmu ini pulang ke negerinya dan lindungi ia dari orang-orang Yahudi. Demi Tuhan, jika mereka melihatnya dan mengetahui apa yang aku ketahui tentangnya, mereka pasti akan mencelakainya. Ketahuilah, keponakanmu ini kelak akan mengemban urusan yang sangat besar." Mendengar peringatan itu, Abu Talib merasa sangat khawatir. Ia segera menyelesaikan urusan dagangnya di Busra, lalu bergegas membawa Muhammad pulang kembali ke Mekah. Perjalanan itu telah memberinya sebuah keyakinan baru, anak yatim yang berada dalam asuhannya bukanlah anak biasa, melainkan sosok yang ditakdirkan untuk mengubah dunia.